Pernahkah Anda berdiri di persimpangan hidup, merasa seluruh energi Anda terkunci oleh dua rasa takut yang abadi? Pertama, takut pada waktu, ketakutan bahwa hidup Anda akan berakhir sebelum Anda sempat benar-benar memulainya. Kedua, takut pada takdir, ketakutan bahwa segala sesuatu yang Anda perjuangkan akan hilang atau dikhianati oleh nasib yang kejam. Kita hidup di tengah dua tirani mental ini, kecemasan dan penyesalan, yang secara bergantian mencuri energi dan kedamaian kita. Kita merasa seolah-olah kebahagiaan kita adalah sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di lautan takdir yang ganas, dan kita tidak punya kendali atas arah angin. Kita membenci masa lalu karena kita tidak bisa mengubahnya, dan kita menunda hidup karena kita berpikir waktu kita tak terbatas. Kita hidup di bawah ilusi bahwa hari esok selalu tersedia, padahal hari esok hanyalah janji yang tidak pernah ditandatangani oleh alam semesta. Ini adalah kekeliruan fatal yang menyia-nyiakan potensi terbesar kita. Masterclass ini tidak akan mengajarkan Anda untuk hidup lebih lama, tetapi untuk hidup lebih utuh, dengan intensitas dan makna yang mendalam. Kita akan membelah tirai penyangkalan dan menghadapi dua realitas paling sulit dalam kehidupan manusia, Memento Mori, perintah untuk menghargai keterbatasan Anda, dan Amor Fati, perintah untuk mencintai semua yang telah terjadi. Kedua konsep ini, saat digabungkan, membentuk tameng mental yang tak terkalahkan yang membuat Anda kebal terhadap pukulan nasib. Ini adalah masterclass yang membutuhkan waktu dan perhatian Anda, sebuah investasi untuk kedamaian jiwa Anda. Ini adalah formula yang digunakan oleh para filsuf besar, dari budak yang tercerahkan Epictetus, hingga kaisar yang bijaksana Marcus Aurelius, untuk mencapai eudaimonia, sebuah kehidupan yang berkembang dan tidak tergoyahkan oleh chaos eksternal. Mari kita mulai dengan pelajaran yang paling tidak ingin kita dengar. Bagian 1, Memento Mori, ilusi keabadian dan pencurian waktu. Memento Mori, ingatlah Anda akan mati. Pikiran modern sering menghindari kematian. Kita mengalihkan pikiran kita dari kuburan, dari akhir, dan dari fakta bahwa tubuh ini memiliki tanggal kedaluarsa. Kita membangun kehidupan di atas ilusi keabadian. Kita menunda proyek, menunda permintaan maaf, menunda hidup, karena kita secara tidak sadar berpikir, masih ada waktu besok. Ini adalah kesalahan fatal. Seneca, salah satu pilar Stoikisme, mendedikasikan sebuah esai yang tajam untuk membongkar kesalahan ini. Karyanya yang berjudul On the Shortness of Life. Seneca berargumen bahwa hidup ini tidaklah singkat, tetapi kitalah yang menyia-nyiakannya. Dia menulis, kita tidak diberikan hidup yang singkat, tetapi kita membuatnya pendek, dan kita tidak kekurangan waktu, tetapi kita membuangnya. Kita adalah bendahara yang ceroboh yang membuang sumber daya yang paling langka di alam semesta, waktu. Anatomi pemborosan waktu menurut Seneca, Seneca mengidentifikasi 4 pencuri waktu yang utama, dan ini masih sangat relevan di abad ke-21. 1. Orang yang tidak penting, kita menghabiskan waktu menyenangkan orang lain, dalam janji sosial yang tidak membawa makna, hanya karena kita takut mengatakan tidak. Kita menjadi budak bagi jadwal orang lain. 2. Ketakutan berlebihan, kita menghabiskan berjam-jam mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi, atau penyesalan yang sudah lampau. Ini adalah penderitaan yang sia-sia dan diulang-ulang. 3. Kesenangan yang tidak produktif, kita mencari hiburan pasif, seperti mabuk-mabukan, atau konsumsi media yang tidak menantang pikiran. Ini adalah cara kita membius diri dari kesadaran bahwa hidup kita tidak berarti. 4. Ambisi yang berlebihan, kita bekerja tanpa henti untuk mencapai kekayaan atau status yang tidak benar-benar kita inginkan, hanya untuk memenuhi ekspektasi luar. Kita menukar tahun-tahun hidup kita yang berharga demi gelar dan harta yang rapuh. Orang yang berpikir hidupnya panjang adalah orang yang paling sering menunda. Mereka menginvestasikan energi mereka pada hal-hal yang tidak penting, seperti memuaskan keserakahan, mengejar validasi, atau menumpuk harta yang tidak mereka nikmati. Mereka hidup terbalik. Prokrastinasi sebagai pencurian waktu. Prokrastinasi, kata Seneca, bukanlah kemalasan. Itu adalah pencurian waktu. Ketika Anda menunda, Anda mencuri waktu dari diri Anda yang fana. Anda mencuri kesempatan untuk menjadi pribadi yang Anda kagumi. Rasa urgensi sejati tidak boleh berasal dari deadline kantor, tetapi dari deadline alam semesta yang tidak bisa dinegosiasikan. Seneca bertanya, berapa banyak orang yang Anda kenal yang dihancurkan oleh kesenangan, bukan oleh rasa sakit? Kita membuang waktu kita pada distraksi, hiburan,
dan hal-hal yang tidak penting. Kesibukan kita seringkali adalah pelarian dari pertanyaan sulit tentang makna hidup. Berhenti sibuk, mulailah hidup. Waktu adalah harta yang tidak dapat diperbarui. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang dihabiskan begitu diberikan. Anda bisa mendapatkan uang kembali. Anda bisa mendapatkan harta benda yang hilang. Tetapi Anda tidak bisa mendapatkan waktu kembali. Memento mori adalah perspektif yang memaksa kita untuk menganggap setiap pagi sebagai hadiah, sebagai kesempatan terakhir. Perspektif kematian segera menyaring yang fana dari yang abadi. Ia memaksa Anda untuk berfokus pada kebajikan, karakter, keadilan, dan keberanian, karena hanya itu yang dapat Anda bawa. Bagian 2, praktik memento mori dan urgensi eksistensial, bagaimana kita mengintegrasikan kesadaran akan kematian ini ke dalam rutinitas harian. Kita tidak melakukannya untuk menjadi pesimis, tetapi untuk menjadi mendesak dan menghargai. Pertama, rutinitas pagi dengan kematian. Setiap pagi, sebelum Anda keluar, lakukan latihan, Hodiviv, hidup untuk hari ini. Anggap semua tugas dan peluang yang datang hari ini sebagai hadiah terakhir. Ini bukan tentang kekhawatiran, ini tentang penghargaan yang akut terhadap waktu yang Anda miliki. Tanyakan, jika saya mati di sore hari, apakah tindakan pagi saya akan membuat saya bangga? Jawaban yang jujur memaksa Anda untuk bertindak benar. Kedua, the final day meditation. Bayangkan hari ini adalah hari terakhir Anda. Apakah kritik kecil dari rekan kerja itu masih penting? Apakah pertengkaran sepele itu masih layak diperjuangkan? Perspektif kematian segera menyaring yang fana dari yang abadi. Ia menghapus semua kekhawatiran kotak 2 yang tidak penting. Fokuslah hanya pada apa yang ada di kotak 1, usaha dan karakter Anda hari ini. Ketiga, prokrastinasi mental dan biaya penundaan. Ketika Anda menunda, Anda mencuri bukan dari atasan Anda, tetapi dari potensi diri Anda di masa depan. Gunakan memento mori sebagai obat paling kejam melawan prokrastinasi. Jika waktu Anda terbatas, mengapa Anda membuangnya untuk ketidakberanian atau rasa takut memulai? Rasa urgensi berasal dari kesadaran bahwa waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali. Keempat, seni hidup sederhana atau voluntary simplicity. Memento mori mendukung gaya hidup sederhana. Jika Anda tahu Anda bisa kehilangan segalanya kapan saja, mengapa Anda harus terbebani oleh harta yang berlebihan? Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai fungsionalitas, bukan kemewahan. Hidup dengan sedikit, dan Anda akan memiliki lebih sedikit yang perlu ditakuti akan hilang. Ini adalah kebebasan dari ketakutan akan kehilangan. Kelima, latihan premeditatio malorum atau merencanakan kemalangan. Marcus Aurelius membuka hari-harinya dengan membayangkan semua hal buruk yang mungkin terjadi. Seseorang akan mengkhianati saya, seseorang akan kasar pada saya, seseorang akan menghalangi saya. Ini bukan untuk menarik nasib buruk. Ini adalah untuk mempersiapkan benteng mental. Dengan membayangkan yang terburuk, Anda melatih respons Anda sebelum peristiwa itu terjadi. Ketika kemalangan datang, itu tidak lagi mengejutkan. Ini adalah memento mori yang diterapkan pada hasil harian. Bagian 3, Amor Fati, doktrin kausalitas dan pelukan takdir. Jika memento mori adalah tentang urgensi, maka Amor Fati adalah tentang ketenangan, penerimaan, dan syukur mendalam. Amor Fati berarti cintai takdir Anda. Ini adalah persetujuan aktif terhadap segala sesuatu yang telah terjadi, seolah-olah Anda memilihnya sendiri. Ini jauh lebih radikal daripada sekadar menerima. Ini adalah pelukan penuh terhadap takdir, baik takdir itu berupa bunga mawar atau duri. Logos dan rantai kausalitas. Stoik percaya pada logos, sebuah tatanan rasional yang saling terhubung di alam semesta. Ini berarti segala sesuatu terjadi karena suatu alasan yang terikat dalam rantai sebab dan akibat yang sempurna. Tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu harus terjadi. Epictetus mengajarkan, jangan mencari peristiwa terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi inginkan peristiwa terjadi seperti yang terjadi, dan hidup Anda akan mengalir dengan baik. Penolakan adalah sumber dari semua penderitaan. Amor Fati vs penolakan dan penyesalan. Penolakan adalah sumber penderitaan. Penyesalan adalah mencoba melawan takdir. Segala sesuatu yang telah terjadi, kegagalan, kekecewaan, bahkan kesedihan, adalah bahan mentah yang membentuk siapa Anda hari ini. Tanpa kegagalan itu, Anda tidak akan memiliki kebijaksanaan ini. Mencintai masa lalu Anda secara keseluruhan adalah satu-satunya cara untuk menjadi utuh di masa kini. Nietzsche dan pelukan penuh. Konsep ini dipopulerkan oleh Nietzsche, yang menggambarkannya sebagai formula untuk kebesaran manusia.
Mencintai takdir bukan hanya menanggungnya, tetapi berterima kasih atasnya. Ia menantang kita untuk mencintai hidup kita sedemikian rupa sehingga kita ingin menjalaninya lagi. Persis seperti itu, hingga ke detail terkecil. Anda mencintai seluruh lingkaran, jangan hanya bagian yang berkilauan. Bagian 4, praktik amor fati dan transformasi masa lalu. Amor fati adalah penghapus penyesalan yang paling efektif, mengubah luka lama menjadi sumber kekuatan. Pertama, mengubah seharusnya menjadi harus. Ketika sesuatu buruk terjadi, jangan berkata, "Ini seharusnya tidak terjadi." Ganti dengan, "Ini harus terjadi, karena inilah takdirnya, dan ini yang dibutuhkan oleh evolusi karakter saya." Dengan menerima keharusan itu, Anda menghentikan siklus penderitaan yang disebabkan oleh penolakan. Ini adalah sebuah afirmasi yang brutal namun membebaskan, karena ia memutus rantai sebab akibat emosional. Kedua, melihat kegagalan sebagai pupuk, gunakan amor fati untuk menghadapi kegagalan di masa lalu. Kegagalan Anda bukan penghalang, tetapi adalah pelajaran yang mahal. Cintailah kegagalan itu, karena ia menciptakan disiplin dan perspektif Anda saat ini. Anda mengubah racun penyesalan menjadi obat kebijaksanaan. Contoh Epictetus. Epictetus lahir sebagai budak dan kakinya pincang. Dia tidak pernah menyesali kekurangan fisiknya atau masa lalunya. Dia mencintai takdirnya, karena jika dia tidak pincang dan tidak diperbudak, dia mungkin tidak akan menemukan filsafat. Penderitaannya adalah pupuk bagi kebijaksanaannya. Ketiga, memisahkan diri dari barang atau peminjaman dari alam, kematian akan mengambil semuanya dari kita. Marcus Aurelius menyarankan untuk menjalani hidup seolah-olah kita hanya meminjam. Rumah Anda dipinjam, mobil Anda dipinjam, bahkan tubuh Anda dipinjam dari alam. Ketika Anda mengembalikan pinjaman itu bukanlah kerugian, melainkan akhir dari masa sewa. Dengan begini, Anda melepaskan keterikatan pada kotak kedua. Keempat, mencintai musuh Anda atau mengubah kebencian. Amor fati meluas ke kritik dan musuh Anda. Ketika seseorang mengkritik atau menyakiti Anda, cintai peristiwa itu. Mengapa? Karena orang itu memberi Anda kesempatan berharga untuk melatih kebajikan, kesabaran, keadilan, dan kontrol diri. Orang itu adalah alat takdir untuk menguatkan benteng mental Anda. Jangan pernah membiarkan kesalahan orang lain merusak karakter Anda sendiri. Bagian 5. Sintesis memento mori dan amor fati melalui kebajikan. Dua pilar ini adalah kunci menuju 4 kebajikan utama. Pertama, memento mori dan kebijaksanaan, kesadaran akan kematian memaksa kita untuk memprioritaskan. Ini adalah penerapan kebijaksanaan tertinggi. Kita mengalokasikan waktu kita, sumber daya kita yang paling langka, hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ini mengajarkan kita untuk berhenti mengejar tujuan yang dangkal. Kebijaksanaan berarti tahu bagaimana menggunakan waktu yang tersisa. Kedua, amor fati dan keberanian. Amor fati adalah sumber dari keberanian. Ketika Anda mencintai takdir Anda menghilangkan rasa takut akan kerugian dan kegagalan. Kegagalan hanya menjadi umpan balik, bukan hukuman. Keberanian stoik bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak benar meskipun ketakutan itu ada. Anda berani mengambil risiko, karena Anda sudah menerima hasil terburuknya. Ketiga, memento mori dan keadilan, kesadaran bahwa hidup ini singkat dan kita semua menuju akhir yang sama, meningkatkan empati kita. Ini memunculkan keadilan. Kita harus bertindak adil kepada sesama manusia, karena kita semua adalah sesama peziarah yang hanya sementara di bumi ini. Memento mori menghapus prasangka dan kesombongan kita. Keempat, amor fati dan kontrol diri. Mencintai takdir membuat kita lebih toleran terhadap penderitaan dan ketidaknyamanan. Ini melatih kontrol diri. Kita tidak lagi membutuhkan kenyamanan instan untuk meredakan kekecewaan. Kontrol diri adalah kemampuan untuk menunda gratifikasi karena Anda tahu bahwa logos tidak berutang apa-apapun pada Anda. Bagian 6. Penguasaan 3 disiplin EPICTETUS. Memento mori dan amor fati memberi nyawa pada kerangka kerja harian Epictetus. Pertama, disiplina SCN atau persuasi, menguasai pikiran dengan memento mori. Penyaringan impresi, saat pikiran negatif muncul, misalnya aku pasti gagal, segera tambahkan memento mori. Tanyakan, jika saya hanya punya 3 jam tersisa untuk hidup, apakah pikiran ini masih layak saya setujui? Jawaban yang jujur memaksa penarikan asen. Kedua, disiplin keinginan atau desire, mengatur nafsu dengan amor fati. Konsumerisme dan kematian, nafsu kita ingin barang baru, pujian baru,
Amor Fati menghilangkan nafsu ini dengan pertanyaan, jika barang ini hilang besok, apakah saya akan hancur? Melalui latihan kesulitan sukarela, kita membuktikan bahwa keinginan luar tidak menguasai kita. Kita mencintai apa yang kita miliki, bukan apa yang kita inginkan. Ketiga, disiplin aksi atau action, bertindak adil dengan urgensi. Oiklesis dan batasan waktu, karena waktu kita pendek memento mori, kita harus menggunakan tindakan kita untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Kita tidak punya waktu untuk membenci atau bertindak tidak adil. Kita harus bertindak sesuai dengan nature sosial kita. Ini adalah penggabungan kebajikan dan urgensi. Bagian 7. Dua meditasi utama dan praktik lanjutan kita akan menyatukan semua disiplin ini ke dalam dua latihan meditasi yang kuat. Ini adalah puncak dari praktik stoik. Pertama, teknik meditasi, Amor Fati panduan mendalam 5 langkah. Panduan meditasi atau instruksi yang lambat. Tutup mata Anda, ambil napas dalam-dalam. Fokus pada napas Anda, lupakan kekacauan di luar. Langkah 1, pikirkan satu peristiwa yang paling membuat Anda menyesal dalam 5 tahun terakhir. Sebuah penolakan, kerugian finansial, atau kesalahan memalukan. Rasa sakit itu berasal dari penolakan Anda terhadap realitas masa lalu. Rasa sakit itu adalah bukti bahwa Anda masih melawan apa yang sudah terjadi. Langkah 2, perlahan-lahan, ucapkan pada diri sendiri, aku menerima ini. Peristiwa ini terjadi. Itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Beri diri Anda persetujuan penuh terhadap realitas. Langkah 3, tanyakan, pelajaran berharga apa yang kuterima dari peristiwa ini. Fokus pada kekuatan, bukan pada rasa sakitnya. Fokus pada pertumbuhan karakter yang dipaksakan oleh peristiwa itu. Langkah 4, lebih dalam lagi. Ucapkan, aku menginginkan ini, aku memilih peristiwa ini untuk pertumbuhanku. Langkah 5, dan akhirnya, aku mencintai peristiwa ini, karena tanpa pelajaran itu, aku tidak akan menjadi pribadi yang tenang dan berani seperti hari ini. Dengan mencintai nasib buruk, Anda menghilangkan kekuatan destruktifnya. Karena bagaimana Anda bisa merasa hancur oleh sesuatu yang Anda cintai, ini adalah pembebasan tertinggi. Kedua, teknik meditasi, The View from Above, perspektif kosmik 5 langkah, panduan meditasi atau instruksi yang lambat. Ketika Anda marah karena macet atau kesal pada rekan kerja, coba latihan The View from Above. Langkah 1, rasakan emosi negatif itu. Rasakan amarah atau kekesalan Anda di tubuh Anda. Langkah 2, sekarang, bayangkan diri Anda terbang ke atas, meninggalkan ruangan. Lihat rumah Anda, lalu kota. Lihat kota adalah semut-semut kecil yang bergerak. Langkah 3, teruslah naik. Lihat negara Anda, lalu planet bumi, sebuah titik biru kecil di kegelapan kosmik. Langkah 4, tanyakan, semua masalah kotak 2 yang membuat saya marah, kritik, uang, status. Apakah ini penting di skala kosmik? Jawabannya, tidak. Kekhawatiran Anda tidak lebih dari debu yang melayang di angkasa. Langkah 5, bawa kembali perspektif itu. Kecemasan kita terasa sangat besar karena kita melihatnya dari jarak nol. Pindahkan fokus Anda dari hal yang kecil dan sesaat ke hal yang abadi dan kosmik. Perspektif ini segera menempatkan kotak B ke skala yang benar, tidak signifikan. Memento Mori mengingatkan kita betapa singkatnya waktu kita untuk disia-siakan oleh hal-hal yang remeh. Bagian 8, hidup dalam disiplin penutup akhir. Menguasai Memento Mori dan Amor Fati adalah tugas seumur hidup. Itu adalah disiplin prosok atau perhatian penuh yang berkelanjutan. Rutinitas pagi atau premeditatio malorum, sebelum ponsel Anda disentuh, rencanakan penderitaan Anda. Tuliskan 3 hal buruk yang mungkin terjadi hari ini, kemacetan, kritik, atau kegagalan kecil. Tuliskan respons stoik terbaik Anda, respons yang berlandaskan kebajikan. Anda tidak akan terkejut. Rutinitas malam atau review, tanyakan pada diri sendiri, di mana saya salah hari ini? Apakah saya bertindak adil? Apakah saya menyerahkan kendali saya pada kotak 2? Marcus Aurelius melakukan ini setiap malam. Ini adalah cara untuk mengedit diri Anda untuk hari esok, karena waktu terus berjalan. Ini adalah ajaran yang bertahan 2000 tahun. Sekarang giliran Anda untuk menjadikannya milik Anda. Memento Mori dan Amor Fati bukanlah tentang pasrah atau apatis. Ini adalah tentang penempatan energi yang strategis. Ini adalah formula untuk mencapai apa yang paling didambakan manusia, kedamaian yang tak tergoyahkan. Ingat kebajikan, ingat Memento Mori, ingat Amor Fati.
Pindahkan energi Anda dari kecemasan yang sia-sia menuju aksi yang berdampak. Hanya dengan begitu, Anda berhenti menjadi budak dari nasib dan menjadi tuan dari diri Anda sendiri. Tulis di kolom komentar, apa satu hal di kotak 2 yang akan Anda lepaskan hari ini? Saya akan bantu menyemangati. Jika panduan ini membantu Anda mendapatkan kembali kendali, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk panduan filosofi dan mental yang mendalam. Sampai jumpa.